RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Hai pendengar dan juga pemirsa Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat datang di podcast Di Balik Layar. Podcast Di Balik Layar. Pendengar dan juga pemirsa, pernah nggak sih terpikir kalau keterbatasan seseorang itu ternyata bukan menjadi penghalang dia untuk berkarya? Siapa tahu justru dari keterbatasan itu bisa lahir dari sebuah karya besar. Di episode kali ini, saya Mita akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana teman-teman disabilitas di Kalimantan Timur itu bisa berkarya dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Langsung dari dapur Delitas Bakery, pendengar dan juga pemirsa, podcast kita kali ini bersama dengan pengelola dari UMKM Disabilitas, ada Bang Riki Suryadi. Halo Kak. Sehat ya? Sehat Kak. Agak tegang kayaknya mukanya ya. Kita santai aja nih. Kemudian di sebelahnya Bang Riki ini ada dari perwakilan PPDI Kalimantan Timur, ada Bu Nurul Widiani. Iya, Sehat Kak. ya Ibu Alhamdulillah ya. sehat. Cerah sekali Bu Nurul hari ini ya, kuning-kuning ya untuk pendengar dan juga pemirsa. Ini boleh dijelaskan dulu, ini di belakang kita untuk pemirsa YouTube itu ada roti-roti yang tersaji di belakangnya Bu Nurul. Ini hasil karya dari teman-teman disabilitas ya. Iya, betul. Kompak sekali loh Betul Jo. sekali. Harus kompak. Harus Kak. kompak. Nah ini Bang Riki boleh dijelasin dulu nggak? Ini dapur ini produksinya tiap hari apa nih teman-teman? Kalau kami itu dari tim pengelola untuk saat sekarang ini masih sanggup melakukan pekerjaannya di 2 hari, yakni di hari Sabtu sama Minggu Kak. Sabtu sama Minggu. Iya. Dan itu perempuan semua? Ada yang perempuan dan ada yang laki-laki juga seperti itu. Berapa jumlahnya kalau Sabtu Minggu yang produksi? Kalau sekarang ada 4 dan sekarang alhamdulillah ada juga tenaga perbantuan dari teman-teman universitas yang istilahnya mereka itu mau belajar bikin roti seperti itu, dan saya berharapnya teman-teman disabilitas perempuan yang lain tanpa memandang ragam jenis apapun biar mereka bisa berkarya dengan apa yang sudah ada di Kalimantan Timur, khususnya di PPDI. Kami siap menampung di dapur Delitas Bakery seperti itu. Jadi terbuka untuk teman-teman disabilitas di seluruh Kalimantan Timur yang memang ingin juga berkarya dalam hal ini roti ya. Roti. Karena fokusnya pembuatan roti ya. Betul banget Kak. Nah ini juga tadi saya sempat ngobrol, ternyata pembuatan rotinya ini sudah dipasarkan di pasar-pasar yang ada di Kota Samarinda. Kota Samarinda. Luar biasa. Saya ke Bu Nurul nih. Iya, Bu Kak. Nurul, kalau melihat PPDI sendiri bagaimana sih merangkul teman-teman disabilitas terutama yang perempuan ya untuk berkarya dan mengalahkan stigma itu tadi. Iya, Kalau betul. keterbatasan tuh bukan berarti kita menyerah gitu. Iya, Bu. betul sekali. Biasanya kalau dari kami PPDI itu senangnya itu merangkul teman-teman. Biasanya kami melakukan komunitas pertemuan bareng sama teman-teman. Setelah itu kita mencari solusi bagaimana nih biar teman-teman perempuan disabilitas bisa berkarya dengan cara melakukan pelatihan atau langsung kita terjun langsung ke lapangan. Apa nih yang bagus nih buat teman-teman disabilitas? Kalau selama ini yang kita lakukan itu ngadain pelatihan Kak. Pelatihan buat teman-teman disabilitas perempuan. Itu kemarin kita sudah melakukan pelatihan Teko Buca, itu khusus wanita perempuan disabilitas dan orang tua disabilitas yang memang dia sebagai tulang punggung, seperti itu Kak. Tapi kalau melihat kondisi perempuan disabilitas terutama Iya, di betul. Kalimantan Timur ini seperti apa? Kondisinya mereka tuh masih kebanyakan tergantung pada orang di sekitarnya ya, jadi masih hanya beberapa orang yang sudah pede dengan mereka ingin berkarya, dan ada juga sebagian juga mereka masih kurang pede untuk bisa berkarya. Jadi kalau kami biasanya itu melakukan memang pelatihan-pelatihan itu untuk mereka bisa, ayo
bangun nih, ayo spotnya kita hanya dari PPDI hanya bisa melakukan pelatihan-pelatihan untuk kita semua bisa mandiri secara finansial seperti itu. Agar mereka bisa berdiri dengan Betul dirinya sekali. sendiri begitu Iya, ya, dan betul. mengurangi ketergantungan dengan orang lain. Betul sekali. Nah, ini kan yang saat ini kita sedang lakukan podcast di sebuah garasi sebenarnya ya. Iya benar. Yang disulap menjadi dapur. Dapur, Dapur. iya betul. Nah, ini boleh diceritain nggak latar belakangnya kenapa garasi yang biasanya tempat mobil kok jadi tempat dapurnya UMKM disabilitas gitu, Bang Iya. Rigi? Mari. Iya, sebenarnya ya kami memikirkan juga di mana nih kita mau produksi seperti itu, Kak. Betul. Dan akhirnya beberapa kali diskusi dan mencari tempat untuk meminimalisir anggaran terutamanya ya sudah kita komunikasikan dengan pemilik tempat, boleh tidak kita memakai tempat ini untuk karya teman-teman disabilitas nanti khususnya di bakery ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan persetujuan dari pemilik tempat. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini penyewaannya ini pemiliknya juga luar biasa kontribusinya terhadap kami. Betul melihat sekali. kami begitu semangat, Antusias. antusiasmenya juga sangat tinggi dari disabilitas. Ya, beliau juga terbuka kepada kami seperti Luar itu. biasa. Kak. Karena kerendahan hati, Betul. keikhlasan untuk melihat teman-teman disabilitas ini berkembang, Betul begitu sekali, ya. ya. Jadinya direlakanlah sebuah garasi yang lumayan besar ini ya Lumayan untuk besar. produksi roti. Roti. Nah, ini produksinya apa aja nih teman-teman, tiap hari Sabtu Minggu roti saja? Untuk saat ini roti saja sih, Kak. Rotinya varian apa aja tuh, Bang? Ada namanya stracel yang berbentuk donat, blueberry, ada isian serikaya, dan ada isian keju oles, dan ada juga coklat keju kami namakan. Dan itu sekali produksi berapa biji tuh isinya dapatnya? Kalau untuk sekali produksi itu minimal kita 200 karena target pemasaran kita yang alhamdulillah juga gitu, Kak. Target pemasaran kita itu mereka meminta 400 gitu, Kak. 400. Pieces. Itu untuk Kota Samarinda saja ya? Dan itu sudah dipasarkan baik sudah sampai di APT Pranoto dan juga sudah sampai ke Balikpapan Balikpapan. untuk pemasarannya. Luar biasa. Ini 4 orang tadi ya kru produksinya ya? Iya. Cukup nggak? Maksudnya kan itu targetnya adalah 400 ya, Iya. permintaan pasar Betul. 400. Itu masih di Samarinda aja. Samarinda. Kalau yang 400, kalau untuk di luar Balikpapan jumlahnya beda lagi. Nah, ini dengan pegawai ataupun juga karyawan atau teman-teman yang cuma 4 orang gimana tuh? Itulah perjuangan kami dan pemilik tempat juga merasa prihatin dari awalnya itu, Kak. Untuk mencapai 400 itu kami sangat kesulitan. Iya, betul. Yang awal produksinya kita masih 2 orang untuk memaksimalkan sesuai permintaan. Dan itulah kilas balik perjuangan bakery yang kami alami bersama tim. Bahwasanya awalnya bakerynya itu bantat lah, keras dan segala macamnya. Sampai jam 9 malam pun kami masih bikin dan itu masih mencapai Masih 200 Trial, pieces. jadi judulnya trial. Masih trial-trial. Ini dari kapan sih bisnisnya? Ini sudah berjalan selama 3 bulan sih, Kak. 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan. Dan sekarang sudah mendapatkan formula yang baik Formula berarti ya. yang baik dan alhamdulillah tempat supplier kami ini juga menerima dengan formula yang sudah bagus dan tidak ada komentar-komentar yang lebih lanjut lagi dan sudah diterima lah. Dan akhirnya untuk mencapai 400 pieces itu, Kak, alhamdulillah di dalam 2 hari itu kita sudah meminimalisir waktu pengerjaan seperti itu, Kak. Dan jadi- sampai sore itu clear semua gitu, Wah, Kak. luar biasa. Berarti sudah tahu tekniknya, jadi Iya, sudah tahu. betul. Karena kan kalau bikin roti itu gampang-gampang susah sebenarnya ya. Meskipun sesuai takaran, tapi kalau misalnya Ya, betul di ovennya sekali. salah Iya. atau mungkin ada salah apa namanya Proofing. pengolahan, ya Iya. proofing istilahnya ya, itu kan bisa bantet. Iya betul sekali. Mending masak ya sebenarnya, Bu, Mending ya. masak yang paling gampang. Kalau biasa- asin kita iya, bisa kurangi betul. langsung. Iya, kalau roti kan agak susah ya. Biasanya Betul. kok teman-teman produksi ini dia masing-masing megang. Jadi misalnya bagian oven siapa, bagian proofing siapa, bagian yang nimbang siapa. Nanti kalau
untuk bentuknya mungkin bisa sama-sama, cuma pada takarannya masing-masing mereka punya porsinya masing-masing, jadi cepat gitu. Karena sudah tahu bagiannya Iya, ya. sudah tahu bagiannya. Iya, betul. Nah, ini setelah menjadi produk, untuk pemasarannya sendiri dibantu siapa? Ada supplier kita dari luar yang memasarkan ke lokal, pasar-pasar lokal yang sudah ada kerjasamanya seperti itu, Kak. Jadi ada teman-teman di luar juga Iya. yang Iya, membantu untuk betul. pemasaran. Nah, dari PPDI sendiri nih Bu Nurul, ini kan kalau untuk produk roti atau Iya. pengolahan makanan itu kan harus ada pelatihan. Betul Ya, sekali. dari PPDI sendiri bagaimana memberikan program-program pelatihan ke teman-teman atau perempuan disabilitas ini? Kita biasanya kerjasama dengan CSR. Kalau untuk bakery ini kita kerjasamanya dengan PAMA. Setelah itu kita ngadain pelatihan, kita memanggil Chef Yoko untuk membantu kita membuat produk. Nah, Chef Yoko kan alhamdulillah beliau itu sangat antusias sekali dengan kita disabilitas. Jadi resep yang kita olah saat pelatihan itu kan masih tidak sesuai dengan permintaan pasar karena harga kosnya mahal. Akhirnya kita menyesuaikan ya Kia. Iya, betul. Akhirnya kita berapa bulan, selama 1 bulan itu kita cuma ini ganti-ganti Trial resep aja ya. sama Chef Yoko. Alhamdulillah Chef Yoko itu mau membantu walaupun tanpa dibayar. Kita bahagia banget di situnya. Ternyata masih ada pihak luar yang peduli sama kami gitu. Jadi lumayan lingkungan kami lumayan bagus untuk mensupport teman-teman bakery ini. Selain pelatihan bakery juga kami banyak ini Mbak. Kemarin itu baru ada pelatihan teh kombucha khusus untuk teman-teman perempuan disabilitas juga. Selain itu ada hidroponik juga yang sudah berjalan itu hidroponik, bakery sama teh kombucha sama jahe bajaka. Oh, Iya, jahe berarti bajaka. bukan hanya produk roti, tapi Betul banyak sekali, sebenarnya banyak ya sekali. UMKM yang juga dikembangkan untuk teman-teman disabilitas. Nah, Betul sekali. ini kan 3 bulan sudah berjalan. Iya. Awal mulanya terpikir untuk, ayolah kita kembangkan ini UMKM teman-teman disabilitas gitu. Apa yang mendasari itu? Selain tadi kan dapat bantuan dari perusahaan Betul. ya, CSR perusahaan. Nah, akhirnya teman-teman bergerak untuk, ayo kita bikin UMKM aja. Itu apa? Dasarnya apa? Sebenarnya udah lama ya Ki. Sudah lama ke sekali. hal yang mendasar yang terpenting itu karena kita melihat kondisi ekonomi yang pertama itu lapangan pekerjaan yang belum merata untuk teman-teman Betul disabilitas, sekali. dan akhirnya muncullah inisiatif dari teman-teman PPDI Kaltim sendiri, bagaimana nih untuk menopang finansial teman-teman disabilitas dalam berkarya. Maka terfikirkanlah untuk melakukan pelatihan roti seperti itu, karena kita melihat dengan link yang sudah kita punya, ya sudah, kayaknya bakery lebih cocok untuk saat ini dan pengembangannya juga akan lebih pesat, dan akhirnya kita memiliki kesepakatan melakukan pelatihan terutama kepada teman-teman disabilitas itu sendiri. Jadi saya selaku pengelola di bakery juga menyarankan kepada teman-teman, ayo silahkan datang. Nanti kita ke depannya juga memikirkan bagaimana finansial teman-teman itu bisa setiap hari bekerja seperti itu dan menopang kebutuhan harian mereka itu, dan dengan menciptakan produk-produk yang sudah memiliki hak paten kita sendiri seperti itu, Kak. Jadi memang lapangan Betul pekerjaan sekali. yang minim untuk teman-teman disabilitas ini menjadi salah satu alasan ya. Iya. Akhirnya ya sudah kita berkarya Berkarya saja lewat aja. UMKM. Betul Salah sekali. satunya juga dengan pelatihan-pelatihan yang Betul diberikan. sekali. Dan salah satunya yang sudah berkembang ini adalah bakery, Bakery. ya. Iya. Roti yang sudah berjalan. Nah ini ketika awal kan 1 bulan tadi trial dulu. Iya, betul. Itu testernya siapa yang jadi kelinci percobaan? Ya pengurus PPDI jelas. Tapi masih aman ya? Masih Masih aman, aman. karena kan ada Chef Yoko yang bertanggung jawab. Jadi kami dikasih trial ini coba paling yang bikin beda itu ketahanan lamanya Ki ya. Biasanya kan ketahanan produknya ini cuma bertahan 3 hari, ini cuma bertahan 2 hari, sedangkan dari pasar kan butuhnya tahan lama. Itu apa nih formulanya? Biasanya yang dari situ, terus dengan segi bentuknya ya Ki ya. Kadang kita bikin bentuknya kecil, permintaan di pasar maunya yang besar. Ya seperti itu yang kita suka trial. Kadang nggak nemu masih, tapi alhamdulillah untuk saat ini udah nemu banget. Udah nemu banget formulanya ya Ki. Sudah dapat formula Sudah yang dapat cocok banget. ya. Ini ke depan Bang Riki nanti akan ada ini enggak variasi-variasi baru, kan tadi ada beberapa variasi, banyak sekali sebenarnya varian Iya. rasanya. Kalau mengikuti perkembangan pasar kan tren bakery ini banyak sekali nih, Iya, ada betul.
merasa matcha, rasa kopi mungkin. Iya, sebenarnya kami juga memiliki pandangan yang seperti itu, namun sekarang ini kan kita dengan pengolahan yang 400 pieces itu memang sebenarnya masih ada sedikit kelelahan dari tenaga pekerja itu, karena kita namanya juga menciptakan lapangan kerja inklusif sepertinya. Kita menyesuaikan dengan tenaga-tenaga yang ada, kemampuan teman-teman. Jadi saya juga tidak bisa terlalu memaksakan keinginan untuk menciptakan varian terlebih dahulu. Kita matangkan dulu nih. Kamu sudah lihai di tupoksi yang sudah kami kasih. Iya. Kalau sudah mahir, baru kita kembangkan produk lain. Seperti ini bentuknya ya. Pengelolaannya kita seperti ini, baru kita bisa menciptakan lapangan pekerja yang inklusif itu setelah merekrut teman-teman yang disabilitas itu sendiri ya. Seperti itu sih Kak. Jadi melihat dulu kondisi SDM-nya, betul karena tadi kan sekali. baru 4 orang Iya. ya. Siapa tahu setelah tayangan ini ada teman-teman disabilitas juga bisa bergabung ya. Betul. Iya. Tapi terbuka memang kan Terbuka untuk teman-teman yang terbuka. ingin bergabung, karena kan kalau roti, jujur saya angkat tangan kalau roti ya, nggak semua orang bisa baking sebenarnya kan. Soalnya lama kalau roti kan, benar. Kapan makannya Ada gitu kan? proses proofingnya kan lumayan memakan waktu ya Ki ya, 30 menit ya Ki ya. Jujur juga dari saya ini ya Kak ya, karena basic saya itu sebenarnya bukan roti juga. Jadi untuk terjun di dunia roti ini adalah suatu lompatan besar juga bagi saya dan teman-teman disabilitas untuk secepat kilat paham dengan baking seperti itu. Apalagi ukuran 3 bulan tadi kan. 3 bulan sudah terima permintaan pasar itu 400 piece. Iya. Pasti kan tunggang langgang lah ya ibaratnya kalau lari ya. 400 itu setiap minggu. Setiap minggu. Itu setelah Awalnya yang bisa kami masukkan ke pasar lokal itu 200 dengan berbagai komentar itu, dan alhamdulillah masih diterima walaupun kami masih proses trial, dan alhamdulillah pasar itu tetap menerima istilahnya gitu Kak. Masih 200 pieces, Iya, masih 150 pieces itu 2 hari kami ngerjakan seperti itu. jadi Sabtu Minggu itu untuk produksi. Iya. Hari Minggu berarti di drop semua ya. Hari Senin Senin. atau Selasa kita drop ke pasar-pasar gitu Kak. Luar biasa. Setiap minggu seperti itu. Iya, Setiap minggu. setiap Selalu minggu. habis ya. Selalu Alhamdulillah, habis. karena ada yang ini kan, ada yang ngambil kan, jadi sudah ada pasarnya sendiri. Makanya kami belum berani untuk membuka pasar yang lain karena kami kewalahan nih. Untuk ke pasar ini aja kami udah udah kewalahan sekali. Kalau misalnya kita mau memasarkan lain, kita butuh tenaga lagi yang memang benar-benar bisa, baru kita bisa produksi untuk keluar. Planningnya sih banyak ya Ki ya. Kita mau stok ke kafe-kafe. Kebetulan kan kami punya kafe disabilitas juga. Jadi pengennya produk roti itu stay di kafe itu juga, tapi belum bisa nih karena permintaan dari supplier kan 400 setiap minggu. Jadi kita dengan kemampuan yang ada ya kita ke situ dulu dah, yang udah jelas pasarnya dulu. Seperti itu. Ini kalau kita bisa melihat dari tampilan YouTube ya. Iya. Ini di belakang kita kan ada oven ya. Iya, ada betul. oven, ada proofing Iya, ya. betul. Saya sudah tahu namanya karena kemarin sudah tanya ini apa. Lemari proofing. Lemari proofing, kemudian juga ada roti-rotinya. Ini semua bantuan ya. Alhamdulillah bantuan Bantuan dari CCR Pama. Nah, ini kan kalau bantuan dari perusahaan swasta ada. Ya kan? Ada. Ada. Kalau dari pemerintah gimana? Belum ada ya Ki, untuk saat ini belum ada. Iya, kalau Belum ada. untuk bantuan pemerintah itu sendiri mungkin lebih ke life skill maupun soft skill bagi teman-teman disabilitas ya, mungkin berada di bidang-bidang yang lain. Iya, Mungkin betul itu sekali. adalah bentuk dan perhatian dari pemerintah kita sendiri, karena dan harapannya kita sebagai disabilitas itu melainkan selain dari lapangan pekerjaan juga menciptakan bagaimana teman-teman disabilitas itu bisa mandiri dengan pelatihan-pelatihan yang ada, termasuk dari saya selaku pengelola UMKM disabilitas yang ada sekarang ini. Saya berharapnya juga seperti itu. Jikalau teman-teman disabilitas ada produk atau ide, kami juga akan membantu memasarkan dengan standarisasi yang kami punya. Betul seperti sekali. itu kan.
Jadi untuk teman-teman disabilitas di luar sana terbuka sebenarnya Terbuka ya. sekali. Untuk yang ingin bergabung, apalagi yang ingin tahu sebenarnya seperti apa membuat roti, itu langsung ke Bang Riki. Udah jago banget berarti ya? Kalau dibilang jago banget, saya masih kecil lah gitu, Kak, di luar chef-chef yang sudah profesional seperti itu. Tapi Kak. Bang Riki sendiri berapa lama untuk belajar membuat roti? Kan tadi katanya bukan roti sebenarnya basicnya ya. Iya. Bukan roti ya. Bukan orang bakery sebenarnya. Betul, Kak. Jadi pengalaman untuk bakery sendiri itu sebelum menyentuh bakery itu saya juga pernah menjadi karyawan bakery itu sendiri. Istilahnya yang dijual 2000-an itu, jadi saya hanya menguasai membentuk adonan itu saja, tidak menguasai secara dasar apa sih fungsinya dari bahan-bahan tersebut terhadap roti, bagaimana menciptakan roti itu yang bagus. Saya nggak paham sama sekali, hanya bentuk sudah bentuk. Jadi yang ngajarin siapa akhirnya bisa ngajarin orang tuh? Itu tadi kita ada Sama pelatihan pelatihan itu yang kan tadi. tadi. Chef Yoko yang selalu mendampingi, sedikit lagi Ki, tambah Iya. ininya lagi Ki, dan alhamdulillah sampai sekarang beliau, Masih berkomunikasi. ya kami juga merasa dari UMKM maupun dari PPDI Kaltim juga merasa bersyukur masih didampingi oleh chef tersebut, Chef Yoko sendiri, yang secara kemanusiaan dan kepeduliannya sangat tinggi terhadap teman-teman disabilitas seperti itu. Jadi dibantulah akhirnya untuk Iya, betul sekali. keterampilan membuat roti Iya. ya, dan akhirnya bisa menularkan ke teman-teman lain. Iya, alhamdulillah. Ini seperti itu. kalau pembuatan roti itu tantangannya apa sih? Biasanya yang paling susah apanya? Menjaga waktu resting dan menjaga tingkat keelastisan adonan saat mengadon. Yaitu yang pertama itu kan kita harus menjaga suhu adonan. Ya, kita harus menjaga kadar air yang kita masukkan ke dalam adonan. Yang selanjutnya resting dan proofingnya itu tidak boleh terlalu over. Iya. Kalau over Nanti dia kita nggak akan ngembang. menemukan kegagalan setelah proses pembakaran. Seperti itu sih. Itu dia, teknis sekali sebenarnya Tekniknya bahasanya ya. Semakin mantap lah saya untuk belum paham nih untuk bakery ya. Nah ini kalau dari PPDI sendiri melihat kerjasama yang terbuka ini kan juga salah satunya ada bantuan dari perusahaan, Iya, kemudian betul. juga ada pasar-pasar lokal yang terbuka untuk menerima produk-produk dari teman-teman disabilitas. Kalau dari PPDI Kaltim sendiri melihat bagaimana ini peluangnya ini nih untuk teman-teman atau wanita disabilitas lainnya untuk menggandeng atau menjalankan usahanya sendiri gimana Bu? Kalau kami udah jalanin ya Mbak, kalau kami di PPDI itu sudah menyarankan ke teman-teman yang punya produk apapun itu serahkan ke kami untuk pemasarannya, biasanya begitu. Jadi kayak modelnya ada satu teman yang punya produk ahli misalnya dalam lumpia, nanti bisa kami sudah sarankan ke beliau untuk bikin frozennya, kami nanti yang jualkan. Ada yang berbentuk jahe bajakan, bikin produknya nanti kami yang pasarkan. Seperti sama dengan teh kombucha ini, bikin produknya Bu, nanti kami yang pasarkan. Nah kebetulan kalau untuk teh kombucha ini pemasarannya di Universitas Mula Warman. Jadi para dosen-dosen yang memesan. Jadi kalau untuk PPDI kita udah bantu dengan tim pemasarannya di lingkungan kami sendiri seperti itu. Tapi ada pendampingan nggak Bu? Kan ini untuk pemasaran dibantu. Kadang kan kalau kita memulai usaha, tidak usahlah teman-teman disabilitas, kita pribadi aja kalau menemukan suatu kegagalan, udahlah nyerah, mungkin bukan passion saya di sini gitu. Gimana teman-teman PPDI merangkulnya? Kita punya ini ya, punya coach ya, siapa Iya. Mas Dedi. Jadi beliau itu khusus untuk UMKM. Jadi mensupport teman-teman UMKM di pengurusan. Beliau kan pengurus, salah satu pengurus. Jadi kadang beliau itu membuat suatu kegiatan kecil buat teman-teman UMKM untuk mensupport kita. Entah itu melalui IT-nya ya, Ki, Iya. media sosialnya segala macam. Mas Dedi udah bantu, kata beliau, ayo produknya dipasarin melalui IG atau nanti kita belajar AI misalnya gitu, belajar pemasaran tentang coffee white gitu ya, seperti itu. Jadi Mas Didi itu yang bantu kami untuk segi IT-nya. Iya. Seperti itu. Jadi ketika mengalami suatu kegagalan kayak tadi kan 1 bulan trial terus nih, kenapa nggak nyerah waktu itu Bang Riki? Sempat nyerah. Iya sempat down beliau. Sempat nyerah. Sempat udah capek mah dia bilang. Saya bilang, "Oh enggak, jangan. Ayo bangkit." Kita mikirnya kena ini ya untuk ayo kapan lagi teman-teman bisa berusaha. Kami pikirnya begitu. Ayo
Kapan lagi kita bisa membantu teman-teman disabilitas untuk punya usaha? Paling enggak Ricky punya pondasi, bisa ngajarin teman-teman, teman-teman bisa bangkit. Kita pengennya seperti itu. Jadi nggak hanya fokusnya di Ricky aja, jadi Ricky nurunin nih ilmunya ke teman-teman. Jadi biar teman-teman yang produksi, Ricky ngawasin aja nanti nggak apa-apa. Jadi salah satu semangat kenapa saya masih semangat sampai hari ini dari awal trial itu kan misalnya masih mencapai 120, 152 hari itu kan. Ya sudah Ricky nanti dibeli oleh PPDI dan itu yang membuat saya masih semangat. Pengurus yang beli nggak apa-apa. Ya, sudah. Jadi kalau misalnya kemarinnya gagal-gagal tuh kita coba, udah nggak apa-apa Ki, Mama yang beli. Jadi kita yang beli. Jadi akhirnya sebagai istilahnya motivasi. untuk permodalan sendiri itu juga akhirnya memutar di sana dan alhamdulillah kami juga sedikit terbantu dan membangkitkan semangat kami untuk ya udah minggu depan kita coba agar lebih baik lagi ke depannya seperti itu sih Kak. Jadi karena adanya support system Betul dari sekali. teman-teman ini, akhirnya tidak ada yang namanya kata menyerah. Iya itu Kak. Nah, ini pesan apa yang bisa disampaikan dari PPDI Kalimantan Timur untuk teman-teman semua perempuan disabilitas atau teman-teman disabilitas di luar sana yang masih ragu untuk mulai usaha nih Bu? Kalau menurut saya, menurut kami dari PPDI, kalau bukan sekarang kita memulai kapan lagi gitu ya. Terus untuk, ayo jangan berkecil hati walaupun kita punya keterbatasan, tunjukkan kita mampu. Jadi kami PPDI sudah berusaha memberikan pelatihan, sudah berusaha untuk memberikan tempat pemasaran. Apalagi nih yang dibutuhkan, kasih tahu kami biar kami bisa membuat progres yang lebih bagus lagi buat teman-teman disabilitas. Seperti itu Kak. Kalau Bang Ricky apa pesannya? Ya, kalau dari saya sendiri kalau untuk khususnya di bakery ya Kak ya. Teman-teman disabilitas dimanapun berada di Kalimantan Timur itu saya berharapnya ayo silahkan datang ke Disabilitas Bakery yang berada di Jalan Suwandi Blok C nomor 49. Teman-teman yang mau belajar atau saya punya ide seperti ini Ki, saya juga siap untuk memasarkan, ya silahkan. Saya selaku pengelola siap membantu teman-teman menciptakan produk teman-teman sendiri, istilahnya membantu dalam proses alat dan tenaga. Kita support sekali kepada teman-teman seperti itu sih Kak. Kalau dari masyarakat, dukungan apa yang paling membantu untuk teman-teman ini? Kalau masyarakat sendiri, alhamdulillah selama kami produksi itu ada mata-mata yang melirik. Wah, mata-mata ya, ada mata-matanya. Wah, apa sih mereka bikin di sini dan akhirnya ada beberapa yang datang. Iya, betul. Oh ini produk apa ya? Oh ini Bu produk bakery kami kenalkan. Istilah kami juga kita bermasyarakat ya sudah kami kasih tester, nggak usah perlu dibayar dan alhamdulillah karena ketertarikan mereka ya udah minggu depannya mereka beli lagi. Karena kan mereka bingung ya, kok ini ada teman-teman disabilitas ngapain nih Ngumpul-ngumpul di sini rame-rame gitu kan. Karena kan biasanya kami buka ini memang nama tempatnya terbuka, terus pagarnya kami buka memang supaya mereka tahu kalau kami ada kegiatan di sini. Memang sengaja itu. Ini memanfaatkan penasarannya Betul. penasaran orang Indonesia ya. Jadi kalau lewat-lewat di Jalan Suwandi, apa itu kumpul-kumpul rame-rame tiap Sabtu Minggu? Iya. Itu adalah produksi roti yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas. Betul sekali. Gitu ya. Baik, terima kasih Bang Ricky, Bu Nurul. Terima kasih, Mudah-mudahan Kak. ini menjadi kesadaran juga untuk Betul masyarakat sekali. kita bahwa keterbatasan itu bukan alasan untuk menyerah. Iya. Dari cerita-cerita yang sudah dibagikan Bang Ricky dan juga Bu Nurul ini menjadi satu contoh. Kalau keterbatasan itu bukan menjadi penghalang kita Betul untuk berkarya, malah bisa bermanfaat untuk masyarakat Betul sekali. sekitarnya. Dan yang paling penting juga adalah dibeli ini produknya ya. Produknya sudah tersedia di Sudah pasar-pasar tersedia, ya. Sudah tersedia di Pasar-pasar Kota ya. Samarinda. Jadi silahkan saja untuk pendengar dan juga pemirsa yang penasaran produk roti buatan Bang Ricky ya. Boleh Ki dikasih. Boleh dilihat kan di rotinya nih. Nah, ini rotinya banyak sekali. Iya. Setelah ini nanti akan kita bagikan katanya ya. Iya, kita bagikan ini Kak. Nah, ini tentunya produk roti yang dibuat
dibuat oleh teman-teman disabilitas yang mudah-mudahan juga nanti bisa diterima di pasar Kota Samarinda, berjangka juga bisa merata di wilayah Kalimantan Betul Timur ya, Bu Nurul sekali. dan juga Bang Riki. Sudah dampingi di podcast Di Balik Layar hari ini, pendengar tetap berkarya tentunya dan jangan putus asa dengan keterbatasan tersebut. Saya Ria Mitasari, sampai jumpa di episode lainnya di podcast Di Balik Layar. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.